Maka begitulah Qais ibnu Ali pernah didatangi oleh seorang tamu. Kemudian beliau sibuk dengan membaca, kadang menulis. Kalau tamu berbicara baru beliau ladeni. Maka sang tamu mengatakan, "Ya Qais, takallam, ana dhaifuk." Wahai Qais, berbicara, aku tamumu. Maka kata Qais, "Amsiki syams hatta ukallimuk." Artinya, tahan matahari sampai aku bisa berbicara denganmu, meluangkan waktu untuk mengobrol denganmu. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Salah satu sifat waktu, jika dia datang, dia akan cepat sekali berlalu tanpa terasa. Anak-anak kita yang dahulunya bayi, sekarang sudah berumur 10 tahun, 20 tahun, tidak terasa. Sifat waktu yang lain, yaitu jika dia datang, dia tidak akan pernah bisa kembali. Tidak akan pernah bisa kembali. Sebagaimana ketika seorang yang di hari kiamat ataupun tatkala dia dalam keadaan sakaratul maut, maka dia hanya bisa mengatakan, "Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal satu amal saleh sebagaimana yang telah aku tinggalkan tatkala aku hidup di dunia. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini bukti nyata bahwasanya sebuah umur, waktu ketika dia sudah berlalu, maka dia tidak akan bisa kembali lagi. Bagaimanapun, dibayar dengan apapun. Seorang yang sudah berumur 60 tahun tidak akan bisa kembali menjadi sweet 17. 17 tahun manis, gak bisa. Seorang yang sudah berumur 50-60 tahun, jangan 50-60, 40 sudah banyak kolesterol, sudah banyak penyakit-penyakit yang menimpa dirinya. Kemudian dia ingin kembali agar bisa beribadah di waktu muda. Tatkala muda dia isi dengan ibadah. Alangkah indahnya dahulu, tatkala muda saya isi dengan ibadah, dengan menghafal Quran, belajar bahasa Arab, kemudian mempelajari agama lebih banyak, maka tidak akan pernah bisa kembali. Dia bayar apapun, dengan bagaimanapun tidak bisa dia kembali. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya beribadah tatkala tua tidak sama dengan ibadah tatkala muda. Dan perlu diketahui juga bahwasanya kebiasaan tua adalah kebiasaan yang dia bawa tatkala muda. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu kalau sudah berlalu tidak akan bisa dibayar. Yang ketiga, sifat waktu adalah apabila kita tidak gunakan waktu tersebut untuk kebaikan, maka dia akan membuat diri kita menggunakannya dalam kebatilan, keburukan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "An-nafsu illam tashtaghilhu bil haqq ashghalatka bil batil." Jiwa, jika engkau tidak gunakan dengan kebaikan untuk mengerjakan amal saleh, maka dia akan menyibukkanmu dengan keburukan. Tidak ada amal lain, imma amal saleh ataupun amal buruk. Maka inilah makna dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang mana kebanyakan manusia maghbun. Maghbun diambil dari kata-kata ghaban. Ghaban biasanya dipakai dalam bahasa untuk jual beli. Si penjual rugi karena menjual barang terlalu murah. Si pembeli rugi karena membeli barang terlalu mahal. Tetapi kenapa dipakai dalam hal ini? Dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi. Ghaban, maghbun. Dengan dua nikmat tersebut. Karena dua nikmat ini bagaikan modal. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwasanya al-waqtu ru'su malil muslim.
Waktu adalah modal hidup seorang muslim. Oleh karenanya, menunda-nunda amal, dia adalah modal hidupnya orang-orang bangkrut. Karena waktunya habis. At-taswif ra'su amwalil mafalis. Menunda-nunda, nanti kena jikit. Maka ini adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Habis modalnya, dia tidak terasa. Dan dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Maka, dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan dengan dua nikmat tersebut. Rugi dengan dua nikmat tersebut. Artinya dia punya sesuatu, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dia punya modal, tapi tidak bisa menghasilkan keuntungan. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu yang luang. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Jagalah baik-baik atau gunakan sebaik-baiknya 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Lihat 5 perkara tersebut hampir semuanya berkaitan dengan waktu. Hampir semuanya berkaitan dengan waktu. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Karena seperti yang saya bilang, beribadah di waktu tua tidak sama dengan beribadah di waktu muda. Kita masih bisa ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, baca Al-Quran dengan lancar, dengan fasih. Akan tetapi, kalau seandainya sudah tua, ruku susah. Ya, mau sujud susah, duduk di antara 2 sujud kolesterol, asam urat, susah. Mau baca Quran tatkala tua susah. Tatkala muda masih bisa menyebut ra. Tatkala tua giginya hilang. Pakai angin keluar. Maka tidak sama beribadah tatkala muda dengan beribadah tatkala tua. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syababaka qabla haramik. Wa syughlika qabla wa faragaka qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Lihat. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Wa sihhataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Semuanya berkaitan dengan waktu. Yang kelima, yaitu hayataka qabla mautik. Waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Dan mati, sakit, miskin, kemudian sibuk, itu kita tidak mengetahui kapan datangnya. Makanya jangan menunda-nunda amal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis riwayat Muslim, "Idza amsayta fala tantadhirus sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau masuk waktu sore, jangan tunggu untuk beramal di waktu pagi. Besok aja gitu. Esok aku mulai hendak baca Quran. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena PR hari ini Anda bawa PR ke depan. Akhirnya numpuk, hari ini aja belum dikerjain. Apalagi besok. Wa idza asbahta, jika engkau masuk waktu pagi, maka jangan berniat tunggu waktu sore untuk beramal. Bapak Ibu saudara-saudari, gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dibabat habis oleh waktu. Karena ada perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka dia akan menghabiskanmu. Dia akan menghabiskanmu. Modal habis, waktunya habis, tidak dapat keuntungan, rugi. Habis-habisan rugi. Dan saya pesan, yang sudah tua, berumur 30, 40, 50, 60, maka, ataupun yang berumur 20, 30, yang sudah berkeluarga, jangan tularkan keteledoran kita kepada anak-anak kita. Jangan tularkan keteledoran kita kepada anak-anak kita. Kita sampai sekarang tidak bisa baca Quran,
maka jangan tularkan penyakit itu terhadap anak-anak kita. Ini jangan-jangan dimasukkan nanti ke dalam hadis Rasul, riwayat Bukhari Muslim, ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang muslim diberikan wewenang memimpin entah keluarga, entah kantor, entah sekolah, entah yayasan, entah bupati, entah kabupaten, kecamatan, provinsi ataupun negara. Lalu dia pada hari meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya, tidak becus dia mengurusnya, melainkan diharamkan atasnya surga. Maka hati-hati, jangan wariskan ya sifat yang buruk kepada anak-anak kita. Kalau seandainya kita umur 7 tahun sudah hataman Quran. Kalau dahulu orang Banjar itu hataman Quran, baca Quran dari Alif Lam sampai An-Nas itu dihatami. Pakai payung, kemudian ada intalu, ada apa. Ya, itu berarti hatam Quran. Umur 8 tahun dia, 10 tahun dia, maka anaknya tidak boleh seperti itu. Anaknya harus lebih. Apalagi kalau seandainya umur sudah 40, 50, belum lancar baca Qur'annya, maka jangan pernah tularkan penyakit itu kepada anak-anak Anda. Harus lebih daripada Anda. Jangan sampai, kada apa begini, abahnya aja kayak itu dulu. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.